Indonesia tercintaku yang ke-77. Wow, ini siaran langsung dan dibuka dengan keluarga berprestasi. Apalagi Acio yang kemarin udah jadi artis internasional. Ini membawa nama baik Indonesia tingkat dunia. Hebat ya Acio. Arsi coba bilang dong selamat ulang tahun Indonesiaku yang ke-77 merdeka. Selamat ulang tahun Indonesiaku yang ke-70 merdeka. 77. Itu maksudnya tahun belum lalu. selesai. Kan 77. Paling bisa dah. Oke. Biasanya keluarga De Hermansyah itu kalau 17-an ngapain aja sih? Biasa tuh lomba. Cuma tahun ini karena lagi Riwo baru pulang jadi persiapannya lagi. Mereka olahraga terus sekarang tiap hari aku lihat di Instagramnya. Iya. Bun, olahraga Bun. Iya. Karena kan habis holiday makan banyak. Iya, jadi biar turun lagi ya kan. Tapi gue mau 17 Agustus ini lomba sama Mas Anang. Boleh. Lomba numbuhin rambut, kalah gue nih. Mas Anang udah tumbuh. Aku kalah Mas. Ya ampun. Aku bawa Dita. Duit mau dikemanain banyak-banyak? Kan dikasih ke istri dan Oh iya. Iya. Kalau Raffi sih karir bisnis maju terus. Rambutnya yang mundur. Iya. pusing. Ya udah, tapi kita lihat dulu ini gimana keseruannya negara kita tercinta merayakan 17 Agustus. Oke, ayo ini serunya Indonesia. Nanya Arsi, ini kan kita mau lomba kerupuk. Itu juga siap-siap tuh, lihat ada balap karung di belakang. Ayo balap karung. Siap. Nih tapi Arsi, pernah nggak kamu ikutan lomba balap kerupuk? Pernah nggak? Nggak pernah, tapi Arsi lihat teman Arsi, dia kalau balap kerupuk dia pakai nasi, dia udah siapin nasi. Jadi balap kerupuknya siapin nasi sama kecap sama telur. Iya. Itu mah lapar, Arsi, itu mah lapar. Tapi kerupuknya digantung. Iya, kerupuknya digantung, nggak bisa dikasih kecap. Udah, gimana kalau kita perlombaan aja? Arsi yuk, untuk pertama kalinya nih, seorang Ayo. Arsi mau lomba balap Mas kerupuk. Anang, Bunda, Irfan Hakim, Raffi Ahmad, Arsi, kita makan kerupuk. Ini aku pendekin dikit. Bisa. Siap ya. Siap ya? Tangannya di belakang ya. Tangan di belakang. Lihat sana. 1, 2, 1. I cannot eat it. Sah. I cannot eat it. Ayo. Ayo Arsi. Wow. Wow. Sudah. Pakai tangan aku. Aduh, susah. Ayo Arsi. Gini. Nah, susah. Ya, dibagi-bagi. Ayo. Pelangan kamera itu tangannya. Gue ambil. Bentar. Apa lu habis? Habisin. Gue menang. Apaan ini Arsi cuma Arsi secumil masa belum doang. habis. Arsi belum habis. Asli pakai tangan aja coba apa? Coba Arsi, coba latihan dulu, pakai lidah di gitu. Ditempelin pakai lidah. Coba. Tapi anak kecil itu ada sampai giginya copot tahu. Ada yang giginya copot juga ada. Coba kita lihat nih, balap karung, berani nggak balap karung? Balap karung. Ayo Mas Anang balap karung sama gue berani. Coba. Ayo balap karung. Kita balap karung, udah. Pinjem karungnya. Ayo dari sana. Apa yang salah? Lihat deh. Arsi dong. Udah lihat aja ya. Ini. Ayo balap karung. Apa balap karung? Emang mana? Arsi, balap karung. Mau coba nggak? Arsi mau. Pegang satu nih, sini. Dia mau Ayo coba. kita dari sana ya, lari ya. Ayo, karung ya. kita balap Dari sana ya. Help me. Sini. Apa jatuh Arsi? Sini kamu sini. Aduh, takut jatuh deh. Coba, Cio. Ayo siap Apa dulu Cio ya? Tolong. Sebentar. Ya. Siap ya? Ini Arsinya bisa tenggelam masuk karung semuanya tahu. Siap ya? Bisa nggak kamu? Hati-hati jatuh saya. Oh jatuh ya? 1, 2, 3. Kakek-kakek sana. Itu kakek-kakek curang tuh. Itu kakek-kakek curang tuh. Itu Makanya happy banget. bisa segitu sih?
puluhan kan? Hebat banget kakek-kakek nih, hebat juga. Udah punya cucu hebat tuh Mas Anang. Jangan lupa anaknya Hebat di Mas Anang, belakang. udah punya cucu tambah hebat, tambah lincah dia. Ayah nggak nungguin anak kita. Oh, anaknya parah bapaknya. Parah. Kita yang lebih peduli sama anaknya sendiri. Ya. Tapi hebat. Mas Anang, enggak dia punya triknya nih gua rasa. Itu punya triknya ya. Kok bisa cepat gitu sih? Itu namanya lincah, Bi. Weh, ternyata usia itu bukan jadi alasan tetap kita lincah. Tapi ingat Mas Anang dulu waktu masih kecil pasti main-main terus ya? Iya. Favoritnya apa? Balap karung? Balap karung, balap sepeda, Tarik tambang. tarik tambang. Emang dia? Tarik tambang dong. Tarik tambang, ada nggak tarik tambang? Berarti Mas Anang waktu masih kecil di sana ya? Di Jember, di Jember. Di Jember? Di Jember. Kalau di Jember ini pasti permainan tradisionalnya banyak ya? Iya, benar. Kalau Bunda di mana Bunda? Dulu di komplek, waktu kecil, 17-an pasti kita lomba klubsmuk, tarik tambang, terus tuh manjat pinang. Oh jadi ingat masa kecil ya? Tapi juga biasa ada jajanan-jajanan. Oh iya benar. Nah, itu arsi banget tuh, lihat lapar ya, Kak? Bubur ayam enak banget. Si Irfan Hakim mana? Ada bakyak. Ah, bakyak tapi udah susah lah. Susah bakyak. Bakyak Bunda. Bakyak Bunda. Mau bakyak. Tuh kan. Ya enak Oh, amat udah dia. makan lagi di sana dia. Bubur makan. Ayo Pak, bubur Pak, satu Pak ya. Yuk, kita kesana. Sambil nungguin ini ada kue pancong setengah matang, udah enak banget nih. Ayo Pak. Halo cewek-cewek, merdeka. Merdeka ya cewek-cewek ya. Aduh. Gue lagi sama tukang bubur, kenapa nyamperin itu? Ya ini juga ada cewek cantik namanya Oh, juga. iya. Namanya juga. Pak, ayo Pak, satu ya Pak. Ih, enak banget ya. Pas ini dulu. Cio, Pak. mau nggak? Enak banget Cio. Setengah matang, Cio. Kenapa sih? Gua kayaknya kenal deh sama yang jaga bubur ini. Pak. Pak sini Pak, maaf Pak. Ini buburnya enak banget. Pak, wanginya enak ya. Enak banget baunya. Arsi sini ngadep. Pi, Ya. Wah, ini yang tukang buburnya yang viral kemarin itu loh, ini Pi. atlet Mas Anang. Oh, tahu ya. Betul ya? Baca Pak Udin. Pak Udin. Apa siapa Pak Udin? Holidin. Pak Holidin. Iya. Yang itu Panahan. Panahan ya? Ya. Jualan bubur. Iya. Ya Allah. Pak Udin ya? ASEAN Para Games 2022 kemarin Ya, dapat gimana? medali emas betul ya? Emas. Dapat perak. medali emas. Ya, alhamdulillah. Wah, Emas, ini. perak dan perunggu. Tiga-tiganya. Ya. Oh my god. Hebat ya. Nah, Waduh, ini benar-benar. Berarti terus. Enggak. Boleh nanya kan? Duduk Mas Udin nggak apa-apa. Boleh, ya, Mas ya. Udin Boleh, boleh, aja boleh. duduk Mas Udin. Duduk. Dulunya nggak apa-apa. dulunya enggak, 2016 itu saya berlatih panahan dengan Pelatih? tangan. Atlet Berlatih? juga. Atlet. Oh. Jadi setelah 2017 saya eksiden. Eksiden. Jadi udah memanah dari 2000 masih lengkap masih udah lengkap. memanah. Nah, 2016 saya memanah, mulai latihan panahan, terus udah mulai berprestasi, naik, sering juara. Terus 2017 Ada kecelakaan. Nah, nanti kecelakaannya apa di Nanti kita cerita ceritain. nanti kita cerita di Udah, bawah ya. Mas Siap. Udin jangan jualan bubur aja jadi bintang tamu kita aja gimana Bang Udin? Iya. Ya boleh Mas Anang ya? Boleh, benar. Tapi kita coba makanannya Semangatnya. aja dulu. Iya semangatnya luar biasa Kita nih. nih harus jangan kalah semangat sama Bang Udin ya. Arsi mau apa? mau bubur ya. Banyak kue cubit. Cubit. Kue cubit nih. Cobain dulu Ini ya. kalau kue cubit gini Arsi, ini kuenya cubit dulu. Au, gitu, baru makan. Coba nggak Arsi? Ini enak banget loh. Ini kue cubit ini salah satu favorit aku. Suka, dia tuh suka banget, biasa kalau ini setengah matang. Iya, yang setengah matang enak banget ya. Bundanya yang suka. Bundanya, bundanya. Pura-pura anaknya. Kalau beli dua dia. Kalau kamu suka nggak kue cubit kamu? Bi. Ini aku lagi nanya. Bi. Emang kenapa sih? Bi, anak 2 di rumah. Iya, aku tahu. Kamu suka nanti aku Iya. cubit ya. 3 ya? Dua. Gigi dua. Oh, gigi 2. Gigi 2. Iya, Oh, gigi. bukan dari gigi tiga-tiganya. Ya, Kan gigi gigi. lagi hamil lagi. Hamil lagi. Oh, hamil. Gak bilang-bilang dong, Bun. Ya Allah, Bunda pakai bilang. Gigi ambil lagi. Aduh, Bunda pakai bilang-bilang ya. Beneran lu. Kue cubit, makan kue cubit. Iya, jadi perlombanya buat itu, buat masa depan maksudnya. Ya udahlah, kalau gitu nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru-seruan lagi. Merdeka, merdeka, merdeka. Baudin yuk. 17 Agustus tahun 45 gitu. Merdeka, merdeka, merdeka. Edisi spesial. Salam. Indonesia 77 tahun.
salam untuk semua warga Indonesia yang hari ini sudah mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya. Iya, betul. Sudah menggunakan juga atribut-atribut merah putih. Karena kita sebagai rakyat Indonesia bangga dengan usia 77 tahun. Kapan? Komandan? Ya, Ada anak berprestasi dari Indonesia. betul. Tingkat dunia, Komandan. Ada, namanya Arsi. Nih, lihat nih. Udah penghargaannya banyak banget. Kamu dapat medali banyak sekali sih. Ya, banyak banget sih Arsi. Dapat Dapat 14. 14, Mas. 14. Ini emang nular sama bapak ibunya ya. Ya, berarti diborong dong semua penghargaannya. Ya, di umur dia juara umum. Wih. Wah. Tapi Arsi, itu yang dipegang apa sih sayang? Oh ini Yang ini Ini overall winner, jadi dia menang dari umur 5 sampai 10 tahun dia yang menang. Champion of the World Division Banyak banget. ya. Jadi ada beberapa kategori dia dapat juga dan juara umumnya Arsi. Iya, jadi kalau di semua lagu dia dapat emas, jadi itu yang paling tinggi kan. Terus Iya. di yang 6 lagu dia menang gitu. Ih, keren banget ya. Itu berapa negara yang ikut? 70 negara. Apa? 70. Rakyat ada 70 negara. Udah. Kita kasih lihat aja nih. Kita kasih lihat kemenangan Arsi di World Championship of the World. Bahasa Inggris. Ini dia. Tapi kita aja ya, bukan orang tuanya Arsi ikut bangga, apalagi Ini kalau menurut aku Mas Anang, Arsi sama Rafathar kita bikin film aja bagaimana Mas? Ayo dong, Wah, iya ini baru keren. Kita bikin. Keren. Bener Saksi ya, saksi ya. Deal. Ini nih, Ya. perjanjian ya, Siap. beneran Jadi, ya. ya. Harus ya. Deal, jadi udah ya. bener. Jadi dia. teman-teman, Daniel. ini gara-gara apa? Hari Merdeka 17 Iya. Agustus kita antara Asik dan VCG bertemu. Ya, bener. Oh, Kita iya, akan bikin. Iya, apa-apa. Nih, Ya kenapa meskipun sih? kita jadi saudara nggak jadi, sekarang kita bikin bisnis. Ya. Terima kasih ya. Oke. Udah. Salah. Salah. Oke. Emang semangat kan Arsi berprestasi dunia Ya, kita juga. harus semangat supaya ini kan semangatnya nular ke kita. Betul. Arsi. Jadi tahun depan itu kemarin Bunda kan ketemu produser Amerika. Di sana. Udah, jadi tahun depan insya Allah Arsi juga mau rekaman di Amerika. Di Kan Amerika? bisa bareng sama Fathar. Iya benar. Nanti kita Oh, bikin enggak. filmnya. Iya. Bikin Rafathar filmnya. mah masih lokal, ini internasional. Tapi kan kita bikin petualangannya filmnya bagus. Iya. Tapi mau nanya dong Arsi, kan kamu juga kemarin seperti petualangan kan? Di sana sampai sebulan lebih. 2 bulan. Dua Dua bulan. bulan. Persiapannya juga luar biasa. Deg-degan gak sih nyanyi terus nama baik Indonesia ada di pundak kamu gitu? Jadi Arsi setiap udah nyanyi, Arsi tuh nggak deg-degan lagi. Jadi udah nggak apa-apa. Berapa lagu sih? Ada 8 lagu. 8 lagu. Tadi lihat aksinya tuh sambil nyanyi buka rompinya gitu ya. Iya. Itu ide siapa kalau aksi panggung kayak gitu tuh ide siapa? Dia sendiri. Enggak, Arsi sendiri? jadi semua orang tuh kan kayak pakai inian lah, heboh banget gitu, kayak bagus banget Iya. kayaknya. Ya aku gimana Kamu juga gitu. bagus, mulai siapin. Ya, tahu ya, tahu. Karena Ini gimana Arsi siapa? Ada yang pakai kotak Barbie, ini rambutnya kan pindah-pindah, Ya. rambutnya. Ini rambutnya gini-gini doang. Ya emang akunya nggak bisa, jadi 8 lagu setiap anak tuh ganti rambut mulu. Nah, Mereka dia- tuh. Dia cuma ganti baju tapi dari rambut 1 ke 8 sama. Jadi dia bilang, Bun karena aku gini-gini aja aku mau bikin kreasi. Akhirnya itu ide kamu buka gitu. Buka aja lah udah. Rompinya. Bintang, keren. Oh jadi ide dia. Dia sama sekali gue sih nggak ada ikut-ikut. Kaget Enggak, kan? aku berdua sama Kaget. Bundanya. Bun itu disuruh kamu, aku bilang. Enggak. Hebat banget nih. Tapi contohin dong, nyanyi dong lagunya sama stage act-nya di sini sedikit. Coba, aja, coba. boleh nggak? Di antara 8 lagu, kamu mau nyanyi lagu apa dulu Ada sekarang? romping. Deh, Mama love you deh. Mama. Ya udah, Mama love you kan nyanyiin juga Oh lagunya. enggak, Mama I Love You kan nanti. Ini mungkin yang lomba dia. Yang Boleh, lomba boleh. dulu. Oke. Yang lombanya. Yang pasti lomba, pasti lomba. Yang I love mama, Mike mama saya. nanti aja. Oh yang ini. Yang di lomba yang paling sulit Oke. menurut kamu Ya. apa? Oh New York Kak. New York. Iya. Siap. Pakai gaya kamu ya. Ya, action. Ih, nafasnya panjang banget. Ih, gak apa-apa yang lain pakai Barbie, pakai rambut ini. Kamu suaranya paling bagus Bagus. nanti. Iya,
Kamu tahu, kamu suaranya bersyukur bagus. Om Raffi aja diedit loh suaranya. Bagus suaranya. Tapi ya, Tapi di situ tuh kan harus iniin. Iya. Kan harus iniin cantiknya kayak gimana, kukunya harus bagus, ininya harus bagus, rambutnya juga harus bagus, ininya juga harus bagus. nah itu yang salah siapa berarti yang nggak berkreasi banget Ah. ya. Jadi kayaknya ya, bundanya pas Arsi mau tampil, bunda juga tampil buat dirinya dulu Iya, sendiri. kayaknya. Enak aja lihat tuh videonya gue udah kual-kual kagak dandan. Udah jadi gila. kru banget ya. Tapi Arsi, kenapa sih mau ikutan WCOPA? World Champion Open. WCOPA. Itulah om bahasa Inggris pusing. Nah itu taunya dari siapa Arsi? Dari siapa taunya? Dari bunda. Itu tuh jadi Arsi ada guru les Arsi, dia tuh ngasih Namanya tahu. Opa Tampilang. Ya, dia Arsi, pas itu Arsi nyanyinya bagus dan pas pertama Arsi ketemu dan abis itu Arsi libur dulu sebentar, abis itu Arsi kedua ketemu Arsi kan bagus kan, abis itu katanya Arsi mau ke Amerika. belum tahu itu. Belum tahu bun, tenang aja dulu. Mau ke acara nyanyi gitu, ada anak kecil gitu nyanyi lomba iya gitu. Dipikir biasa aja. Abis itu katanya Arsi bilang Arsi mau abis itu padahal Arsi nggak yakin itu. Gak mungkin Arsinya. Tiba-tiba ternyata tingkat dunia, Iya. 70 negara pesertanya. Gak mungkin abis itu pas itu Arsi kecil tuh Arsi bilang gak mungkin deh kayaknya Arsi gak mungkin ke situ. Gaya anakmu mas. Terus akhirnya. Akhirnya pas Arsi libur mau abis itu bilang Arsi kau bisa ke situ. Abis itu Arsi bilang iya Arsi bisa Dan akhirnya Arsi juara, gimana pas juara? Abis itu pas itu Arsi nggak tahu bakal juara nggak ya. Pas juara gimana? Dibanding pas pengumuman. Arsi Indonesia. Pas juara tuh udah seneng banget, Arsi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi Arsi, di sana kan ketemu dengan banyak negara. Kamu bersahabat gak dengan negara mana gitu? Ada Amerika. Ada Amerika. Namanya siapa? Namanya Ember. Ember. Kalau di sini Ember. Beda. Emang namanya Ember. Tapi Mas Anang, sana kan sampai 2 bulan. Ih, ngabisin dana berapa tuh? Endorse ya? Endorse ya? Salah. Enggak ya, ini kan banyak tim yang berangkat ya. Jadi ada 15 orang yang berangkat. Jadi kita bersuadaya bersama-sama bagaimana kita bisa mewakili Indonesia. Makanya itu kita sendiri semua jadi satu keluarga besar kemarin itu berangkat bareng-bareng. Akhirnya kita senang-senang bareng-bareng di sana sembari menyiapkan anak-anak untuk ikut festival. Iya. Jadi ngikutin perjalanan itu kan suka diupdate tuh di betul. YouTube-nya. Yap. Seru banget. Sampai dipuji sama Pak Sandiaga Uno dan ada ucapannya. Oh iya? Kita dipanggil sama produser Amerika. Ini dia kita lihat nih. Wow. Hebat ya. Tapi Arsi berani banget tuh. Maksudnya Rafathar aja ngomongnya nggak seberani Arsi. Untuk Arsi bisa berani ngomong, berani bicara, berani tampil. Siapa yang ngajarin sih Arsi? Hebat banget loh. Pas Karena Rafathar aja, bisa gini, Rafathar aja yang udah gitu, ya maksudnya Rafathar kan udah sering beberapa kali tampil. Tapi kalau di acara live aja, ayo Rafathar ngomong, ada kalanya dia, nggak mau, tapi kalau Tapi ini Arsi pede banget, bagus. selalu percaya diri. Apa sih rahasianya, siapa yang ngajarin? Minum ini. Bukan bilin. Emang dia sendiri mungkin dia nggak tahu ya, dia nggak nggak tahu soalnya orang-orang tuh Arsi lihat di TV, kayaknya keren banget tuh, Arsi pengen dong kayak begitu gitu. Oh, karena termotivasi Iya. lihat orang-orang yang hebat. Sampai podcast itu podcast di mana sih? Dia kamu? podcast sendiri bener-bener. Podcast sendiri sama Dia gurunya. udah bisa bawain podcast. Dan Aku dong, bener aku jadi di wawancara sama Arsi. iya. Mau boleh nggak? Nanti aku datang ke podcastnya Arsi ya. boleh. Aku sama Tante Nagita tanya, Tante Nagita suaminya hebat sekali, gimana rahasianya? Nanti tanya gitu ya. Di dalam nanti ya. Bicara ya. Gak usah. Jangan Nggak jadi. Berjanjian batal. Nah, tapi aku mau nanti di podcastnya Oke. Arsi ya. Sekalian kita ngobrol film yang tadi. Siap. Oke, Tapi siap. Bunda, ini kan pasti ribet banget ngurusin di sana ya. Bajunya, segala macemnya. Bunda sendiri yang turun tangan.
Iyalah, aku urus semua sendiri. Kecuali yang kayak dandan juga sendiri. Cuma kalau rambut aku emang gak jago. Jadi ya itu. Iyanya keras banget, iya katanya. Pas Bunda bilang iya, aku Gini-gini rambut gak doang. jago, Arsy langsung iya. Tapi juga ada produser dari Amerika yang mengucapkan selamat. Katanya produser Amerika mau berkolaborasi dengan Mas Anang, mau membuat lagu buat itu beneran. Nih, kita lihat nih. Ini ada nih. Apa katanya? Apa katanya? Ya elah lu gak paham. Lu paham nggak? Tanya deh sama Bunda Sani. Maksudnya tadi apa? Ayo. Jadi dia, Ayo. mereka bilang bahwa mereka tuh senang sama suaranya Arsy kan tebel. Iya. Kayak Powernya juga. powernya, terus mereka sampai bilang kayak Nyanyi di Indonesia. kayak Adele, dia bilang suaranya kan tebel gitu, dia bilang. Dan dia bilang pertahankan suara tebel gini katanya karena nanti udah umur bertambah dia akan menemukan baru genrenya mau kemana dan lain-lain. Dan akhirnya dia bilang aksi panggungnya juga dia suka. Dia bilang mau nggak boleh nggak Arsy saya produserin buat di sana Langsung bikin. dikontrak. Iya, jadi tahun depan nanti mau ke sana Kita akan buat berangkat ke Amerika. bikin single. Beneran? Wow. Dan ini nggak pernah dibayangkan step berikutnya seperti itu ya? Enggak Insya sama Allah. sekali. Makanya berharap bahwa kita bisa berkolaborasi sama Rans. Iya, nanti kita harus iya, dong. iya. Bagus. Iya. Ya Mas Anang gue liatin, lu perutnya udah rata semuanya ya, hebat ya. Keren Tambah ya? muda, tambah keren Mas Anang. Gue sirik. Diurusin sih. Lu perut kecil, rambut tambah muda. Hebat tuh Mas Anang ya. Dia diurusin sebenarnya sama Gigi, dianya aja yang bandel. Iya, setauku Gigi itu perhatian. Iya, sama. Iya, tapi yang diperhatiinnya nggak mau. Maaf, mana kan aku maaf. Tapi keren. Tapi hebat. Tambah dua-duanya tambah awet muda, keren. Arsy, kamu tuh emang mau jadi penyanyi? Iya. Mau? Mau. Ya jadi pas itu tuh ya pengen jadi penyanyi dan pas Arsy pertama ketemu guru les Arsy, oh bagus nih kayaknya udah jadi penyanyi. Udah jadi penyanyi? Kan katanya dari umur 5 tahun betul? Dari 3 tahun udah nyanyi. Katanya kamu pas lahir juga udah do re mi fa sol la si do. Kan namanya Arsy Adara musisi ya. Oh, Kan namanya musisi ya. Jadi emang doa namanya ya. Tapi Arsy paling suka penyanyi idolanya siapa kalau di luar negeri, kalau di Indonesia siapa? Iya benar. Ada aneh. Oh, Gak punya. Gak punya? Gak punya. Kenal itu nggak nama penyanyi Anang? Anang, tahu Anang? Anang. Iya. Wah, gak kenal. Iya. anak lawak banget. Tahu Anang Asanti? Nggak kenal? Aduh, lupa. Atau Aurel. Ya itu tahu tuh, tapi kayaknya ya tahu. Ya tahu tapi kayaknya. Tahu enggak? Tapi kalau Anang Ashanti nggak tahu. Aduh tuh saya pernah inget tuh siapa ya? Ini kayaknya udah lagi dikontrak bener sama Trans TV. Kocak banget. Dia tuh emang anaknya lawak banget. Ampun. Tapi kalau misalnya Arsy nih lagi mau latihan nyanyi, lagi apa? Tapi kan namanya juga anak kecil kan suka bad mood. Nah gimana Arsy mensiasatinya? Katanya Sering banget itu mah. Oh sering banget, orang kata sering banget. Cuma lapar. Iya. Bad moodnya Enggak. cuma kalau lagi Gimana lapar. sih? Katanya ada trik supaya pelatihnya tuh gimana gitu gimana. Gimana biar Arsy nggak bad mood harus gimana? Makan. Oh, dia bodoh banget. Bodor bener. Jadi pelatihnya dikasih makan banyak supaya Makan aja makan. Enggak, jadi gini dia punya trik. Opa, kita makan dulu yuk, lapar, katanya makan. Opa tuh pelatihnya. Opa pelatihnya. Tapi Udah, dia lah sekarang apa makan Arsy main. Jadi pelatihnya suruh makan aja. Kasih main. Iya, habis itu pas ini kalau mau ngapain dulu nggak apa-apa bisa dilakukan. Dia 3 jam loh kalau sekali latihan. Latihannya 3 jam. 3 jam. 3 jam. Satu buat Satu jam buat makan. Satu 1 jam lagi. 1 jam buat main, 1 Main. jam buat latihan. Bayarnya 3 jam, latihannya cuma 1 jam. Bagus. Tapi Arsy itu udah bagus, trik-trik kamu bagus, berarti kamu cerdas. Kamu anak yang cerdas, bagus Iya. Arsy. Tapi cita-citanya Arsy jadi apa? Kalau misalnya nggak jadi penyanyi, pengen jadi apa lagi? Pengen jadi ustazah. Ustazah. Masya Allah. Gak pernah berubah itu. Nggak pernah Bener berubah dari dulu. Dari kecil penyanyi dan ustazah. Penyanyi dan ustazah. Itu bisa seperti itu gimana Gak dicekoknya? tahu, gak. Gue Terbersih aja langsung. dia aja emang. Wow, Masya Allah keren banget Arsy. Tapi kan bapak kamu itu kan juri kan? Aku sih yes gitu ya. Di antara papa Aku sih enggak. Mas Ana, ya. Kamu
lebih deg-degan nyanyi depan bunda atau depan ayah? Di depan ayah lah. Deg-degan. Kenapa? Kalau sama bunda sama ayah perbedaannya apa? Kalau sama bunda, nanti Arsi coba lagi ya. Iya. Kalau sama Kalau sama ayah, Panjang. jelek, fales. Nanti kamu coba lagi. Iya. Jelek, fales. Papanya tuh Fales, udah halus fales. gitu Ada loh. suara diikutin jelek, males, Ya, kayak gitu. apa lagi. Pakai gayanya gini lagi. Ini kayaknya kebanyakan nonton Sri Mulat deh anaknya. Ya bapaknya tuh gitu kalau ngomong tuh bener-bener kayak jelek, fales, salah, apa gitu nggak yang makanya Aurel juga makanya dulu bilang Pak kalau mau ada penyanyi di depan pipi tuh Iya. karena nggak ada Disiplin. nggak ada kayak kalau aku kan kak kayaknya coba lagi atau apa gitu. Tapi itu bagus, jadi satu disiplin, satu halus. Kalau pernah- dua-duanya halus nggak jadi. Pernah nangis gak sama pipi? Dimarahin pas lagi fales? Ya, Bad mood sepanjang hari. pernah sih. Musuhan. Musuhan gak? Jadi musuhan gak? Enggak. Malam-malam. Gimana? Jadi gimana ceritanya? Pas kamu diomelin sama si Pipi, gara-gara dibilang pales terus kamu malam-malam gimana? Itu lagi di Amerika, lagi seneng-senengnya di LA. Seneng. Terus. Tinggal di itu rumah gitu kan. Nah, pas itu guru les Arsi belum datang. Itu Arsi Zoom itu. Arsi kan nggak bisa Zoom doang, Mas Arsi kan nggak ngerti kan. Apa dan nggak ada sinyal. Terus. Arsi nada tingginya Ayu juga padahal nggak bisa. Juga. Padahal Nggak tadi bisa ya? Iya. terus Juru. Arsi nada tinggi gitu. Tapi fales gini loh, Arsi fales ya. Kan bete ya. Jadi Arsi harus gini. Ya gininya juga Ayu juga nggak bisa. nggak bisa nunjukin. Iya. Kalau nggak bisa. Ya udah sekarang tunjukin aja lagu yang Mama I Love You ya. Ayo tunjukin boleh. aja Arsi. Ayo. Juara dunia kita nih. Si Arsi lucu nih bisa jadi apa aja Iya ya. bener, lucu. Gue baru tahu dia Iya. lucu ini. Jadi host bisa, jadi penyanyi bisa loh dia. Ayo Arsi, Mama I Love You. Kalau tadi Arsi udah melihatkan kehebatannya dia, Ya. karena udah ada bunda sama pipinya yang luar biasa. Betul. Ini juga ada seseorang yang luar biasa yang tadi di depan ternyata jualan bubur, tapi dia orang Tapi hebat. berprestasi. Yuk kita sambut ini dia Pak Kholidin. Paulidin. Kholidin. Waduh, Bapak. Paulidin, ya Paulidin. Siap. Kholidin. Waduh, bawa kabarnya. Ya, sehat. Coba. Jadi ini perlengkapan bertempur. Iya. Wah, Paulidin ini luar biasa. Ini Ya. taruhnya. Coba permisi. Maaf. Di sini ya Pak ya. Ya, sini aja. Oke. Sini ya, oke. Wow. Jadi tadi di awal kalau yang baru bergabung nih Paulidin ini alias Pak Udin yang sebutannya ya. Betul. Ini adalah juara di ASEAN Para Games Solo 2022 ya. Iya. Tapi Keren hebat. banget. Mendapatkan medali emas kategori tunggal putra dan juga medali perak ganda campuran dan medali perunggu kategori ganda putra dalam ASEAN Para Games 2022. Kita lihat ini dia hebatnya Mas Kholidin saat bertanding di ASEAN Para Games 2022. Ini dia. Jadi sudah pada tahu ya Para Games itu adalah pertandingan olahraga buat teman-teman yang disabilitas, betul ya? Betul. Tapi maaf Pak, ini kan tangan itu menjadi salah satu alat untuk bertandingnya tuh, memanah. Iya. Tapi Bapak tanpa ada salah satu kekuatan bisa? Alhamdulillah bisa dengan dilatih. Coba aku boleh lihat gak? Ya tadi Arsi ini juga nanya. gimana caranya? Arsi mau lihat? Mau lihat gak? Coba Oke. bikin boleh Pak? Coba Oke. Pak. Boleh ya. Kita lihat Kamu nih. jadi itunya aja targetnya. Udah ada. Tega ya mau ya. Coba ya. Tuh ada target sebelah sana nih. Arsi kita lihat Arsi. Oh, Jadi Arsi mau lihat. wah. Kalau Allah udah kasih ke dia. Iya. Bentar. Wah. Oh. Masya Allah.
Rapi. Coba yang gini. Mas, ini mas. Sini Ya, ya. boleh tempel. Boleh di sini. Ya udah. Aman. Sikat. Lu sih. Asik takut ya. Lihat keren loh. Balon. Hebat ya. Tepuk tangan untuk Pak Udin. Udin, Ya. tadi kan di luar Mas Anang udah nanya juga Ya. bahwa Mas Udin tuh tadinya emang atlet panah. Ya, awalnya dari 2016 saya sudah mulai latihan panahan. Terus mulai ikut kejuaraan open-open. Oke, masih lengkap saat itu maaf ya. Betul. Terus apa yang terjadi? Ketika 2017 saya pulang kampung ke Pekalongan, di situ manjat pohon kelapa. Jadi terjatuh 9 meter. Waduh. Maaf, kenapa bisa sampai terjatuh? Sebenarnya awalnya saya sih nggak mau naik pohon kelapa ya. Jadi memang kalau berbuka puasa itu waktu itu kan bulan puasa. Oh iya benar. Itu kami di keluarga itu minum es kelapa gitu kan. Slogan gitu. Sudah 4 hari saya nggak buat itu. Terus saya pesan sama temen sama temen 2 kali nggak diantar sampai maghrib. Terus sampai paman juga saya pesan nggak datang juga. Akhirnya tinggal hari ini terakhir puasa saya pengen ya keluarga makan sekali lah gitu es kan. kelapa. Saya sih sebenarnya saya sendiri yang ingin mempersembahkan istilahnya kan. Dan di samping rumah ada 5 meter itu saya naik pohon kelapa. Tinggi itu pohon kelapa 9 tinggi meter banget. ya. Terus udah Saya manjat ke atas, saya puter kelapanya. Yang tangan kanan saya itu banyak semut. Akhirnya saya melepas, refleks. jatuh, buk langsung. Jatuh ke bawah. Jatuhnya langsung ini Tangan kanan. tahu kalau ini problem langsung. Tahu posisinya waktu itu saya jatuhnya gini, nyanggah. Terus pas ketika jatuh, saya terlentang terus setengah berbaring, saya balikan badan. Innalillahi. Di situ saya Tahu, Tahu, ngerasain bahwa tahu. ini patah. saya alhamdulillah sadar dan nggak ada sakit di kepala, nggak ada. Iya. Sampai dokter juga menanya waktu itu, kamu ada muntah atau pusing atau nggak sadar tadi. Enggak, saya normal, maksudnya saya Tumpuannya sadar. tangan semua. soalnya. Iya. Nahan ya. Apa itu kondisinya maaf? Langsung ngepek gitu? Iya, waktu itu dislokasi ya. Sampai diangkat itu juga nggak bisa. Akhirnya memang ada ini luka juga, ya darahnya itu banyak di situ. Oke. Pas saya angkat. Terus akhirnya maaf diamputasi. Itu enggak, jadi waktu itu langsung saya ketika jatuh itu saya sadar, saya minta kepada Allah, ya Allah kalau memang ini saya jalan hidup saya terakhir, matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Terus kalau memang saya bisa disembuhkan, ya Allah berilah hidup saya nanti untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu aja doa saya. Dan Allah mengabulkan doanya. Allah menyelamatkan Mas Udin. Kemudian walaupun harus diputuskan amputasi, sempat putus asa nggak Mas? Maksudnya kan keahliannya adalah memanah. Ya, Senjatanya hilang satu. betul. Enggak putus asa. Sama sekali? Enggak. Oke. Kemudian dicari tahu bagaimana tiba-tiba memanah pakai gigi gitu. Ide dari mana? Yang itu? menemukan ide itu Iya. gimana? Jadi saya berproses ya setelah saya dinyatakan saya 2 hari operasi, balik pun masih digips seperti biasa. Nggak ada ini, masih bawa pulang, masih ada tangan juga. Masih ada tangannya. Setiap 2 hari dikontrol sama perawat, terus seminggu balik ke dokter katanya infeksi harus diamputasi. Aduh. Tapi Akhirnya diamputasi. Ada amputasi di Jakarta. Saya juga masih yakin masa kok jatuh begini terus cuman hanya tangan aja kok bisa langsung diamputasi Karena gitu kan. infeksi itu. Tapi saya udah dok, saya minta dibawa ke Jakarta aja, minta cari Second opinion. second opinion. Tapi di Jakarta ternyata memang harus diamputasi. Nah, tadi yang pertanyaan kita, ide sampai tetap memanah tapi walaupun satu tangan, Iya. akhirnya pakai gigi. Iya. Itu gimana ceritanya? Itu pun saya sampai ke rumah, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya duduk pun nggak bisa. Jadi saya punya program sehari saya harus bisa duduk, sehari besok saya harus berdiri. Melatih badan, membiasakan diri tanpa tangan. kondisi seperti ini kan. Iya.
Jadi pas saya berdiri itu pun kunang-kunang, terus mau pingsan, saya duduk lagi, saya nggak mau pantang menyerah. Saya terus akhirnya 3 minggu itu saya bisa berdiri dan jalan mulai berjalan. Saya langsung, saya mau mencoba untuk ke masjid. Saya kan udah lama nggak ke masjid, Masya Allah. Akhirnya, Karena kondisi ya. ya akhirnya saya ke masjid, saya bersyukur pada Allah dan nangis di situ, bisa ke masjid lagi. Terus menemukan Ya. bahwa Nah, terus- memberanikan jalan untuk Ya, nah terus setelah itu semangat saya ingin manah itu timbul Ya. setelah saya bisa jalan kan. Awalnya sempat udahlah memanah sudah Ya, lupakan saja. awalnya. Setelah berdoa, Berdoa, semangat lagi. Walaupun terus- bingung harus gimana. Betul. Terus? Terus ke lapangan panahan ke Fas Pulau Mas. Di sana klub saya kan di sana sama teman-teman. Ya. Di sana akhirnya saya ngelihat teman-teman pada latihan gitu kan. Saya udah menghibur untuk saya, itu hiburan untuk saya. Balik sekali 2 kali kok makin ini sama pelatih saya Coach Herman Juli Prasetyo itu, udah kamu jadi pelatih aja katanya. Oke. Kalau melihat kondisi saya seperti ini kan. Jadi pelatih dulu tuh. Ya. Dia cuma ngasih teori-teori lah istilahnya. Nah, terus akhirnya saya masih mau ingin manah lagi. Akhirnya saya pulang, saya pasang busur panahan saya, Ya. saya pasang. Setelah pasang saya bantu sama anak saya bingung. Masya Allah ini gimana manahnya? Dia udah dipegang gitu. Busur Iya. dipegang tapi gimana ini ya? Terus Bingung, setelah itu saya berdoa lagi, ya Allah berilah jalan untuk saya bisa manah lagi. wow. Akhirnya muncul ide. Ya. Kemudian itu dipasang string gitu tali. Maaf. Ya. Jadi di sininya pun akhirnya Ya, dipasang. buat tali seperti ini. Awalnya tak pakai tali sepatu itu kan saya pikir agak kuat. Saya ikat-ikat ngilik-ngikatnya aja saya susah. Akhirnya saya ikat, saya gigit pakai gigi depan. Pas saya arahkan ke target, tuk masuk. Wah, saya senang sekali karena memang menemukan ini bisa Tapi jalan, bisa kekuatannya jadi nggak jalan. tahu. Nah terus saya nembak terus sampai 3 hari saya sakit nggak bisa makan lagi. Pastilah Saya nggak sakit bisa ya. makan. Iya, Masya Allah. Saya perjuangannya hebat. Tapi giginya nggak tanggal gitu tuh. Enggak sih, alhamdulillah. Terus saya coba untuk pakai gigi samping, ternyata nembak kasihkan gitu asin-asin darahnya pada keluar di sini. Ya kadang-kadang semangatnya. Makanya terus akhirnya saya coba gigi geraham. Hah? Jadi akhirnya ini baru gelang. pakai gigi geraham sekarang. Iya, pakai gigi samping. Berarti gini. Iya, di samping. Oh. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa. Dan sekarang jadi juara, dapat Alhamdulillah. medali. Tuh, jangan pernah menyerah, harus terus berjuang. Ini hebatnya, dari tukang bubur, dari jualan bubur, dan jadi juara atlet panah. Apapun yang terjadi, biar bisa menunjukkan dan mengharumkan nama Indonesia. Oke. Keren. Masih banyak cerita inspiratif lainnya, jangan kemana-mana, tetap di sini di FYP Warrior Pagi. Hidup tiada mungkin tanpa berjuang. Ya, masih di edisi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Tadi kita ngobrol dengan Mang Udin dan tadi tanya ternyata beneran jual bubur Betul. di daerah Sarina. Arina Tamrin. Dari jam 7 pagi sampai jam 11. Nanti saya ke sana. Mudah-mudahan rezekinya mengalir terus ya Mas ya. Ya. Di pinggir jalan gitu buburnya? Ya. Di pinggir jalan buburnya? Iya. Oke. Tapi sekarang di Wisma GH. Dulunya di depan Pak Gajah Mada. Di tahun 2015 itu kan ada perbaikan jalan trotoar. Nah saya terkena 3 bulan saya nggak jualan. Saya berdoa kepada Allah lagi minta saya pasrah. Alhamdulillah sama Pak David dikasih tempat untuk jualan. Itu perjuangan para atlet Indonesia itu luar biasa ya. Berjuang untuk Indonesia tapi tetap berjuang untuk hidup juga. Ini juga ada juga nih yang sama-sama berjuang juga. Ini kalau tadi kan atlet panahan, kalau Ya. ini atlet blind judo. Yes. Prestasi Yo, di ini Asian dia, Para Games. Mas Junaidi. Duduk sini aja, duduk sini. Silakan. Nih, Mas Junaidi ini gak apa-apa berduanya. Ya apa-apa kamu berdua. Kita juga berdua di sini. Kita juga berdua di sini. Kosong. Apa-apa. Ini adalah Junaidi, atlet blind judo yang memperoleh 1 emas kategori beregu dan juga 1 perak kategori individu di Asian Para Games. Iya betul. Mas Junaidi sehat? Sehat, Itu ternyata ada judo itu ada beregu gitu juga ya? ada. beregu Jadi sama tidak fighting gitu ya? Tapi maaf, boleh mau Irfan Hakim mau dibanting tadi, boleh nggak? Nggak apa-apa, boleh. ngerasain. Katanya pengen ngerasain banting. Tadi lu bilang, gue nggak percaya, gue pengen. Ya, Bukan ada yang bisa saya bantu, bukan ada yang bisa saya banting. ya gitu dong. Boleh Boleh, lihat. boleh. Iya nggak apa-apa gerakannya. Kita pengen lihat Mas Junaidi. Iya.
Ini dengan siapa? Jaki. Oke. Ki, Ini medalinya saya pegang dulu ya. Coba boleh? coba lihat ya. Boleh Irfan Hakim nggak? Biar nanti saya. Jangan, Oh iya jangan. iya oke. Ini lihat nih. Bisa begitu ya? Mas Junaidi ya? Oh, mau balas dendam. Udah. Udah? Ada lagi? Ada lagi? Cuma bantingan kan? Iya, bantingan boleh. Iya. Ini bantingan sambil jalan. Kamu jahat ya Jaki? Bukan jahat. Hei, emang begitu caranya. Mas Judo kan Junaidi. terkenalnya bantingan sama kunci. Apa? Ya judo kan terkenalnya bantingan sama kunci. Iya, betul. judonya. Iya. Boleh nggak di TV Irfan Hakim dibanting sampai kakinya nyengsol gitu? Jangan dong. Boleh. Jangan. Tulang saya sudah cukup lunak. Iya. Bukan begitu makin lunak. Ada lagi gerakannya ada lagi? Atau udah? Udah aja lah. Oh, udah sebutan dong. Mas, Wah, Mas Junaidi. Jadi berlatih judo udah berapa lama itu bisa sampai jadi juara seperti ini? Udah mau 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun ya. maaf itu dari lahir atau Karena gini, teman-teman yang tunanetra itu kan ada yang karena ada yang dari kecelakaan. lahir, ada yang Itu kalau Pak Mas Junaidi? Kalau saya dari lahir, dari bayi. 100%? Enggak 100%. Seiringnya usia semakin menebal, kataraknya semakin menebal, semakin menurun. oh karena katarak. Iya. Oh, jadi ini totalnya berapa persen penglihatannya? Berapa persen? Cuma kelihatannya tuh blur aja. Blur, tidak ada bentuk gitu? Kalau bentuk ada tapi ngeblur. Nggak ada detail-detailnya seperti itu? Enggak ada. Tapi hebat juga sih kita salut juga dan terima kasih kepada Mas Udin, kepada Mas Junaidi sudah mengharumkan nama Ya. bangsa kita. Hebatnya kita juga belum tentu loh. Orang yang punya keterbatasan tuh kan makanya jangan menyerah. Kita Betul. juga harus terus bangkit. Oke, itu memutuskan untuk mencoba bela diri judo itu nggak serta-merta seperti itu kan? Iya, Apakah ada pasti. ceritanya? Ceritanya dulu pertama saya tahu saya difabel itu pas masuk ke sekolah. Jadi awalnya tuh cuma penglihatannya terganggu saja seperti itu ya? Terganggu. Pas mau Terus masuk sekolah, masuk sekolah terus ngelihat papan tulis nggak kelihatan, terus pas disuruh baca buku-buku itu paket kalau Ya, dulu kan SD itu? SD ya kok kurang jelas gitu. Akhirnya dari situ sama orang tua saya kan langsung konsul, Pak ini kok saya gimana? nggak bisa lihat? Oh saya nggak bisa lihat. Udah nggak apa-apa, dinikmati aja. Mungkin ada kekuranganmu, ada kelebihanmu katanya. Kata orang tua. Akhirnya Makanya orang tua sama hebat ya, keluarga ya, maksudnya. luar biasa. Jadi dulu juga Ya. akhirnya dicari kelebihannya. Ya dicari kelebihannya. ini kelebihannya. Sebelum ke judo apa dulu? Kok bisa tahu judo sebetulnya? Ya. Kok tahu dari judo dari mana? Tahu dari judo. Oh dari itu dulu, dari catur. Nah ikut catur, terus ikut renang, atletik, kurang hobi. Oh, jadi itu emang- nggak ada ini latihannya tuh kayak kepaksa gitu. Jadi karena kata orang tua di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Pasti saya Mas Junaidi mencari kelebihan saya apa nih ya, gitu? ya. Oh, oke. Hobinya kan saya silat. Iya. Nah terus di olahraga difabel belum ada waktu itu. Baru masuk 2016 judo. Akhirnya yaudah deh judo aja Nah, gitu. sama temen ini ada olahraga baru loh. Oke siap, coba. Akhirnya di situ jiwa saya kayak, oh ini nih kelebihan saya gitu. Ini hobi saya. Oke, tapi kan maaf ya kalau tanding itu berarti tunanetra lawan tunanetra. Iya tunanetra ada 2 kategori. Iya. Ada yang low vision lihat yang masih bisa lihat, Iya, gitu. iya, Tapi kelihatannya terganggu. Kabur, sama yang kabur kayak saya. Kalau saya kan Nah yang itu blind. kayak gimana bertandingnya? Nggak lihat sama-sama nggak lihat mukulnya? Jadi kalau untuk judo sendiri nggak ada pukulan, nggak ada tendangan, cuma bantingan, kuncian, sama patahan. Oh jadi dinilai teknik bantingannya tersebut. Ya kayak fight aja kita satu-satu, cepat-cepat ngebanting gitu. Jadi di atas Cepat-cepat udah banting gitu. ditemuin. Iya dari atas sama gimana sampai cara kita bisa bawah. langsung memberikan bantingan. Tapi kayak begini tuh prosesnya panjang. Jadi Mas Junaidi dulu pernah dibully abis-abisan Bener. sama orang dan pengen membuktikan bahwa kamu ini nggak seperti orang yang bilang. Pernah Iya, dibully betul? Dulu waktu di SD lah biasa anak-anak. Gimana? Wah kamu orangnya
matanya aneh katanya. Allah. Terus buta dan sebagainya lah kata-kata yang kurang Sakit hati menurut saat saya itu. kurang pantas gitu. Tapi namanya anak kecil, sekarang marah besoknya biasa lagi. Tapi di dalam hati saya pasti kata orang tua saya itu kan, di balik kekuranganmu pasti ada kelebihan. Itu selalu ada di pikiran, membuat semangat ya. Iya. Waduh, tuh ini buat teman-teman ya, kita tuh lahir tidak dalam casing yang sama. Tapi walaupun bagaimana, tetap Allah menciptakan itu dengan penuh dengan kesempurnaan. Iya. Jangan pernah menghina satu dan yang lain. Itu berarti menghina sang pencipta juga, betul ya? Iya itu pasti. Iya. Tapi kalau Mas Anang, Arsi gimana ngelihat kakak-kakak Ya ada lihat Pak Udin. Mas Udin sama Mas Junaidi gimana sih? Seneng banget. Kagum ya? Iya hebat banget bisa berkreasi kayak bisa mikir Iya mau ngapain. Dan jadi bersyukur nggak Arsi? Iya. Bersyukur ya? Iya. Tadi aku bilang ke dia kalau misalnya ada teman-teman yang kenapa atau apa, kita nggak boleh kayak bully dan lain-lain tuh kan berasal dari orang tuanya juga, harus ngedidik anaknya lebih baik lagi gitu. Karena lihat buktinya berprestasi semua kan gitu, bisa jadi orang yang hebat. Dan ini membuat kita malu, kadang-kadang kita diberikan kondisi yang lengkap tapi masih banyak mengeluh, banyak meminta. Wah, udah ini tidak pernah seperti itu ya. Tapi berarti paling penting itu adalah support dari keluarga. Iya, Nah kalau Mas Udin sama Mas Junaidi, keluarga supportnya sangat berpengaruh pasti kan? Sangat. Tadi orang tua tuh yang mensupport. Selain orang tua siapa lagi yang membuat semangat? Orang tua, terus teman-teman pas saya masuk ke lingkungan difabel. Ya mari kita buktikan bahwa kita itu bisa berguna bagi bangsa dan negara. Jadi saling menguatkan juga ya. Kalau Mas Udin gimana? Istri? Ya alhamdulillah sih, istri juga support, anak-anak, keluarga, saudara pada support semua. Dan saya melihat ini bukan kekurangan, justru ini saya lihat ini bentuk kesempurnaan Allah menciptakan semuanya. Luar biasa. Enggak, tapi ada orang pasti, orang yang paling berjasa men-trigger sampai berkreasi seperti ini pasti ada. Saya melihat ini sih ya, kisah-kisah para sahabat Nabi itu. Oh. Jadi itu yang jadi saya inspirasi. Oke. Terus sampai sekarang juga saya di Platnas ini didampingi, dari Platda ke Platnas didampingi sama Coach Jenny Deko yang mensupport saya, memberikan program segala macam. Oh, ada orang yang tadi itu ya, yang Coach Jenny membantu. Deko ya. Nah, sampai sekarang ini masih support terus untuk memberikan program-program gitu. Oke. Kemarin ketika juara, apakah ada apresiasi yang diterima? Biasanya kan seperti itu ya? Ya. Dan ya alhamdulillah saya berterima kasih kepada Pak Presiden ya, karena memang sekarang atlet defabilitas itu disamakan bonusnya dengan yang normal. Wah, dan yang ini harus diangkat supaya membuat kita semangat. Iya dong. Kadang-kadang Harusnya kita kan gitu. atlet yang non-difabel juga ya. Tapi seru banget hari ini, pokoknya insya Allah memberikan banyak inspirasi buat yang nonton. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi nih. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini di FYP. For your pagi. Merdeka! Tadi mau kirim salam katanya Mas Junaidi, mau kirim salam buat siapa? Bapak Adik Fahroji, Ketua NPCI Kota Bandung dan keluarga besar NPCI. Ya, keluarga Terima besar kasih besar. NPCI. NPCI Kota Bandung. Sama Oke. NPCI Nasional. Mau dia mau sapa-sapa nggak? Oh ya, untuk teman-teman semua, apalagi pengurus NPCI, Pak Seni, Pak Ketua, terima kasih banyak sudah mensupport dan bisa terlaksananya ASEAN Para Games di Solo kemarin. Dan nanti Oktober akan berjuang lagi di mana? Di Hangzhou, Cina. Fungsi Cina. Mudah-mudahan lancar sukses ya. Jadi bukan tanpa alasan kita menghadirkan orang-orang hebat yang membawa nama baik Indonesia. Merdeka, Termasuk merdeka. Arsi juga. luar Arsi mau biasa. kirim salam nggak buat siapa? Kirim salam Arsi. Indonesia. Oh iya. Cepetan. Buat siapa sayang? Teman-teman Waikopa, Semangat ya. semangat ya. Oke. Sip. Pak Udin, kalau ada keinginan yang belum terwujud apa nih Pak Udin? Memang dulu sih saya rencana untuk memberangkatkan orang tua haji ya. Amin. Amin, insya Allah mudah-mudahan segera terwujud ya. Terus juga Kalau Pak Junaidi, Bang Junaidi apa? Saya ingin memberikan kendaraan untuk keluarga. Pengen Gitu. Tenang, nanti Raffi Ahmad akan nanyain nomor telepon. Ya, sip.
Sip, insya Allah ya doain ya. Pahlawan-pahlawan. Iya, siap. Oke, tenang aja, nanti aku bantu. Insya Allah, terima kasih banyak. Dan juga jangan lupa, habis ini ada upacara bendera di istana. Oke, Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Mereka. Ayo sih kita nyanyi yuk. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan.